Halo semua, gua Sabit. Sekarang jam setengah 9. Sebenarnya hari ini hari Jumat dan sekarang lagi banyak banget pertandingan seru di Thomas dan Uber Cup. Sekarang lagi berlangsung ganda putra. Kebetulan lagi menang dan sekarang lagi break. Dan hari ini juga kebetulan gua pengen ke Jogja dan beberapa tahun silam, tepatnya mungkin di akhir setelah perkuliahan selesai atau setelah wisuda, gue sempat mikir kalau misalnya enak gitu kalau misalnya kita punya rumah di daerah dimana tempat yang kita sukai gitu. Kayak gue selalu pikir kayaknya enak kalau misalnya kita punya rumah di Jogja, punya rumah di Bandung, punya rumah di mana tempat kita dilahirkan gitu. Dan mungkin ini yang akan menjadi tema kita kali ini gitu, dimana milenial dan keinginan memiliki rumah. Sebetulnya mungkin ini akan menjadi beberapa rangkaian dan juga beberapa part. Mungkin part yang pertama adalah part dimana kita sebagai milenial merasa galau, dimana kita merasa bahwa apa yang kita kumpulkan saat ini, apa yang kita kerja keras dan kita lakukan setiap harinya, itu akan menjadi suatu pertanyaan di kemudian hari. Apakah bisa uang yang kita kumpulkan bisa membeli rumah? Mungkin dari beberapa orang yang berpikir kalau misalnya kita punya rumah ya tinggal cicil aja gitu, kita tinggal ambil KPR dan lain sebagainya. Tapi mungkin sebagian orang lain ada yang punya pemikiran kalau kita itu beli harus cash. Ini juga berlaku bagi masalah rumah, dan sebetulnya ini yang mengganggu beberapa pikiran anak-anak muda di zaman sekarang. Dimana pertanyaannya adalah apakah kita bisa punya rumah sebelum kita punya istri gitu misalnya. Dan pertanyaan terbesar lagi bagi kita sebagai anak muda adalah apakah kita bisa membeli rumah dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh dari gue sendiri, saat ini kerja di perusahaan swasta dengan income-nya cukup lumayan. Kalau misalnya kita lihat harga rumah yang mungkin 400 sampai 600 juta gitu ya, dan kemampuan atau kapasitas kita dalam menabung per bulannya 2 juta atau mungkin mentok-mentoknya 2,5 juta per bulan, dipaksakan menabung untuk beli rumah, apakah kita yakin bisa membeli rumah di umur yang sudah kita kalkulasikan? Atau mungkin kita pikir kalau misalnya ya udahlah akan ngontrak aja terus gitu sampai mungkin sambil nyicil beli rumah dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi problematika besar mungkin ya bagi anak-anak muda di Indonesia, dimana makin kesini tanah makin sempit, makin gak ada gitu. Terus juga sawah-sawah di berbagai macam daerah dan wilayah yang udah hilang diambil untuk pembangunan dan lain sebagainya, dan sampai akhirnya ini akan berpengaruh ke masalah kependudukan gitu. Kita sebagai orang yang hidup di rumah orang tua gitu ya, dan sering dititipi pesan dimana kita harus punya rumah gitu, kita memiliki tanggung jawab sebagai penerus gitu bagi orang tua. Jangan sampai mungkin kita nggak dapat rumah di kemudian hari, entah karena kitanya yang belum bisa mengumpulkan uang, atau mungkin karena mungkin nggak punya lahan dan lain sebagainya. Dan permasalahan yang kedua adalah permasalahan dari segi pengaturan uang atau financial education gitu. Kalau misalnya kita lihat beberapa kali kasus yang mungkin ada di Indonesia yang berkaitan sama keuangan, berkaitan sama pinjaman online dan lain sebagainya, itu rata-rata dialami sama anak muda gitu, sama orang yang mungkin usianya 18 sampai 30 tahun. Entah mereka yang pengen memenuhi gaya hidupnya, entah mereka yang memenuhi kebutuhan hariannya, atau mungkin mereka yang cuma sekedar ingin melunasi hutang dengan cara meminjam hutang lagi. Tapi kalau ditarik garis merah gitu ya, ditarik kesimpulan, kayaknya banyak banget orang-orang yang masih suka gitu sama pinjaman online, sama pinjaman-pinjaman yang mungkin itu nggak ada legalitas dari OJK, atau mungkin pinjaman-pinjaman yang jelas-jelas itu ilegal gitu. Mungkin banyak kasus di mana teman-teman kita yang minjem dari pinjaman online dan lain sebagainya itu diteror sama si pinjamannya gitu ya. Kita juga akan diteror sama debt collector yang mungkin nagih ke orang-orang terdekat kita gitu. Jadi sampai akhirnya ini menjadi masalah yang
berkelanjutan gitu, entah karena finansialnya belum dapat atau mungkin karena edukasinya yang belum tersampaikan. Cuman kalau menurut gua, salah satu titik masalahnya adalah di financial literacy yang kurang di anak muda, dimana ketika anak muda megang uang gitu loh, uang ini akan dikemanakan dan akan dibagaimanakan, itu yang akan menjadikan kita kebiasaan gitu dalam mengelola uang. Kalau misalnya kita selalu punya keinginan ketika megang uang besar langsung dibelikan untuk barang A, B, C, D, ya tentu itu akan menjadi habit kita gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah punya financial literasi atau minimal edukasi dasar tentang pengelolaan keuangan, kita tahulah ada yang namanya sistem 50-30-20, ada yang namanya sistem 60-40, ada juga yang mungkin mereka ngebagi ke dalam berbagai macam saku gitu. Ada yang pakai saku untuk keperluan pribadi, transportasi, dan lain sebagainya. Yang penting punya plan dulu gitu. Jangan sampai megang uang habis, bahkan kurang gitu. Jadi kita tahu alur uangnya kemana, kita tahu uang itu habis kemana, dan kalau perlu mungkin kita catat juga gitu pengeluaran dan pemasukannya kemana. Karena mungkin kalau kita lihat di beberapa kasus di Indonesia terkait pinjaman online dan lain sebagainya, ya salah satunya karena mungkin mereka menganggap kalau ya udahlah kapan lagi minjem mumpung ada promo dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang udah dapat financial literacy minimal basicnya, dia akan ngerti gitu kalau pinjaman yang dia minjem itu akan berbunga. Kalau misalnya nggak dibayar lagi akan berbunga lagi, sampai mungkin nanti runtut masalahnya adalah berkali-kali lipat gitu ya. Ada yang kasus dari minjem berapa menjadi berapa gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat gitu, harusnya dari kasus yang udah ada jangan dicontoh gitu. Dan mungkin platform-platform yang ada ini akan semakin mengajak kita gitu ya untuk ayo belanja, ngabisin uang dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita lupa ke masalah yang tadi, yaitu masalah rumah atau tempat tinggal. Nah, yang terakhir adalah masalah dari diri kita sendiri. Beberapa orang mungkin memiliki prinsip di mana lebih baik ngontrak dulu sambil ngumpulin uang. Nanti kalau uangnya ada, kita beli tanahnya dulu, atau beli secara cash tapi dicicil untuk pembangunannya dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin punya pikiran daripada ngontrak mending nyicil rumah gitu, beli rumah sambil dicicil, karena sama aja sama kita bayar bulanan dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi titik merah di sini adalah kemampuan kita dalam ngelihat gitu loh masa depan kita akan kayak gimana. Apakah kita bisa gitu untuk mencicil setiap bulannya dengan nominal yang berbeda mengikuti suku bunga di Indonesia dalam jangka waktu mungkin 15-20 tahun untuk beli rumah, atau mungkin kita yang mau mengambil resiko yang lebih kecil gitu untuk ngekos aja, karena ngekos lebih gampang, bayar bulanan, gak ada tanggungan dan lain sebagainya. Atau juga kita punya pilihan untuk mungkin ikut sama keluarga dulu, ikut sama temen dulu dan lain sebagainya, karena mungkin kita bisa menghemat dari sana. Dan kalau misalnya pilihan itu ada gitu ya, kita bisa memilih, entah mau memilih menyicil rumah, entah mau memilih ngekos dulu dan duitnya ditabung, atau memilih ikut sama orang tua dulu gitu. Cuman yang tadi yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita titik beratkan di sini adalah jangan sampai kita nggak punya pemikiran untuk punya tempat tinggal sendiri gitu. Karena kita sebagai anak muda khususnya yang mungkin laki-laki dan ingin berumah tangga gitu ya, rumah dan tempat tinggal itu kayaknya salah satu hal yang wajib dipersiapkan gitu. Entah karena kita akan berkeluarga, atau mungkin kita juga akan menyiapkan segala sesuatunya di kemudian hari, salah satunya untuk tempat tinggal dan untuk masa depan. Jadi kita nggak ada salahnya juga untuk mempersiapkan hal itu. Kembali ke cerita awal tadi, dan sebenarnya ini juga pertanyaan untuk kalian. Kayak kalian pernah nggak sih punya pemikiran kayaknya enak gitu, punya rumah di mana di tempat yang kita suka gitu. Kayak gue pernah punya pemikiran kalau kayaknya enak gitu punya rumah, satu di Jogja, satu di Bandung, satu di Majalengka, satu di Cirebon, dimana kita bisa main gitu ke rumah yang kita punya di setiap wilayah yang kita suka. Cuman sampai sekarang ya saya masih berusaha juga, dan kita sama-sama berjuang juga untuk memiliki hunian, memiliki tempat tinggal. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini juga dimudahkan untuk punya rumah dan tempat tinggal. Oke, itu aja curhatan kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Saya mau siap-siap berangkat ke Jogja dulu. Bye-bye.